Guys, tahu nggak? Kan lu tahu kan nih kalau si Gayung Lope Pink itu kan ngintil tuh ke New Zealand ya kan. Terus lu tahu nggak, gue baru tahu kenyataannya. Jadi ternyata pas di salah satu kota di New Zealand, dia itu nginep di hotel yang sama kayak gue. Hah? Wow banget nggak? Tuh say, sampai sebegitunya ternyata di atap yang sama dengan gue. Terus ternyata lagi gue dapet info dari orang lain yang juga terpercaya ya, kalau dia itu sebetulnya nginep di hotel lain sama kayak orang-orang dari lakinya gitu ya, sama staffnya gitu, di hotel lain. Tapi dia kabur dan pindah ke hotel yang jauh biar gak ketahuan. Nah itu di hotel gue. Terus karena gue mendapatkan informasi ini, gue konfirmasi dong ke pihak yang bersangkutan ya, yang tahu keberadaan dia pada saat itu. Gue bilang emang bener kalau dia ini si Gayung Lope Pink ini ketika di sana dia itu berbeda hotel, kabur dari staff lakinya. Iya say, dan dikonfirmasi iya betul. Jadi informan gue bener banget say. Lu sih udah agak-agak rada-rada gini ya, gue rasa bener-bener ngintai sampai di hotel yang sama, niat banget loh. Alah, ih serem banget loh ya. Jadi ya buat emak-emak ya, kalian harus berhati-hati ya, karena sekarang kayaknya sudah mulai ada ya cara-cara ani-ani Gayung Lope di luaran sana beserta oknum-oknumnya yang sudah mulai mengintai dengan cara seperti ini. Menyeramkan, makin berani loh dia. Terus kalau yang buat bilang kenapa sih dibahas mulu gitu, udah sih biarin aja gitu. Diam lo kutu lu juga ya, kalau misalnya laki lu ketahuan nih, diketahuan cuman SMS cewek lain aja, terus lu tahu nih, gue rasa lu juga bakal bahas sampai seumur hidup ya kan. Gue juga ini rencananya gue mau bahas sampai kiamat. Jadi lu diam aja, kalau lu mau nonton, kalau nggak mau ya udah skip. Tapi yang menjadi pertanyaan gue sampai sekarang, kan gue ada ngeliat tuh yang capturean dari storynya yang katanya suami kaya, pacar lebih kaya, tapi kenapa liburan malah bayar sendiri. Nah loh, kenapa liburan malah bayar sendiri, padahal kan lu bawa staf suami lu nih. Terus kenapa lu bayar sendiri? Ayo, kenapa? Kan harusnya dibayarin lagi lu, ya kan? Apa jangan-jangan karena misi lu misi terselubung nih, makanya laki lu mungkin mendadak nih taunya, jadi kagak sempet bayarin. Apa gimana sih? Gimana sih? Yang jelas berarti kan ini laki lu taunya ini bukan trip keluarga kali gitu ya, makanya kagak dibayarin. Gimana sih? Ayo kasih tahu saya. Pasti kamu nonton kan video saya. Ngomong deh sama si Gayung Lope. Sejak kapan nih? Emang gue gila apa ngomong sama. Bukan apa, sebenarnya gue tuh punya nomornya Gayung Lope, punya. Cuman susahnya itu, ngerti gak? Auranya itu terlalu kelem. Secara gue kan aura istri sah yang dipenuhi oleh curahan Roh Kudus, ya kan? Jadi itu gue kayak, aduh nggak bisa gitu loh. Terus ya gue mau kasih tahu aja nih, mau kata gue sama lu kan nanya ya, jangan-jangan kenapa sih masalah venir gitu ya dibahas-bahas gitu. Lah itu mah bukan dari yang ono, bukan dari yang lu pacarin say. Gue dapet infonya. Lah info gue mah lebih akurat, ya kan? Lu kagak tahu intel gue banyak sampai dari bawah tanah, bawah alam sadar, semua intel gue. Kan gue dapet curahan Roh Kudus, beda sama lu mah. Dan terus kata gue mah ya, kalau nomor lu dua-duanya udah diblok gitu ya udah give up aja. Berarti kan tandanya lakinya udah kagak mau sama lu, ya kan? Pakai acara lagi dihubung-hubungin pakai nomor lain. Banyak banget sih nomornya. Emang kalau misalnya memang tenaga ahli kayak lu ngelontong itu memang banyak ya nomor teleponnya ya. Ya maaf, gue kagak pengalaman di bidang itu soalnya. Terus gue mau kasih tahu lu,
Mau gue kasih tahu nggak kisi-kisi biar didapet itu visa Amerika? Kagak dapet ya, kan orang kaya masa kagak dapet visa Amerika. Gue aja dari masalah karena banyak masalah belakangan ini jadi keceplosan gue aja dari masa-masa gue masih kecil masih belia gitu ya, kagak pernah gue ditolak visa, apalagi visa Amerika kagak pernah say. Pakai acara lagi nanya-nanyi visa spouse. Nape lu? Pede mau dikawinin rasanya? Lah kagak mungkin. Sampai aduh dikawinin lah, orang gininya aja belum diceraiin, gimana? Ngarep gitu. Ceraiin bini yang cantik mampus begini buat lu. Udah, daripada sibuk ngurusin visa spouse segala macem ya. Udah gitu aja lu pusingin visa holiday aja kagak dapet, gimana visa spouse? Banyak yang kagak ngerestuin. Seluruh Indonesia kagak ngerestuin lu. Gue juga bingung, katanya kan sering keluar negeri ya, setahun bisa 4 kali gitu ya keluar negeri, denger gitu. Gue kayak kabar-kabar denger dari Saiton gitu kadang ya, kasih tahu gue gitu. Setahun bisa 4 kali holiday. Masa 4 kali holiday kagak dapet visa Amerika? Oh iya gue lupa. Soalnya belum ada ya di optionnya pekerjaan ngelontong tuh belum ada. Jadi bingung. Itu kedutaannya bingung. Apa ini ngelontong? Adanya lontong sayur say. Jadi lu takut lu kalau lu kesono tuh mereka tuh takut tuh jadi imigran gelap atau ngelon lagi di sono ya kan. Di sono kan jarang ngelon ya kan. Susah ntar masalah jadi ada perlontean di area Amerika gitu. Rasa keren lu udah kalau jadi lonte Beverly Hills gitu ceritanya. Terus kata gua mah pakai minta maaf. Kalau laki ya kan, maaf apa? Kagak ada, lu mah berdua kagak, ngapain lu minta maaf sama dia, orang lu berdua yang salah. Minta maaf mah ke gue. Langsung ke gue, lu mau ngapain minta maaf ke dia, cari-cari alasan aja lu ya, biar bisa ngubungin. Alah gatal. Minta maaf ke gue, lu mah berdua sama salahnya. Lu banyakan dikit sih. Habis kan lu sendiri yang ngaku katanya udah mengintai udah jatuh cinta di taman sekolah sudah dari 1,5 sampai 2 tahun. Ngapain lu desperate banget nungguin laki orang 1,5 sampai 2 tahun kagak dapet, tapi yang lain lah gue mah kagak mau. Ngapain lu buang-buang waktu 1,5 sampai 2 tahun cuman buat mandangin orang? Rabun kali ntar mata lu. Terus juga kata gue mah, gue ngeliat tuh tas lu bagus-bagus ya bentukannya, kroko herpes gitu ya. Beli di mana? Bagus kayak aslinya. Gue pengen beli juga itu buat gue bagi-bagi ke tetangga, ya kan? Terus juga kata gue mah ya, udah give up aja say, ya kan? Lu mau kayak gimana juga kagak bakalan lu ngarep dikawinin. Ya, terus juga abis itu ada lagi nomor-nomor aneh, kontak. Katanya kagak desperate. Ternyata gigit jari kan lu sekarang lonteo. Yang kaya Aje, jadi ortunya Aje yang invest di perusahaannya David. Dari zaman sekolah Aje kendaraannya udah Lambo. Awal usaha keluarga Aje itu usaha berlian. Ini kayaknya tuh netizen tuh udah pada jadi cenayang, terus punya pikiran tuh yang liar gitu loh. Ya sebenarnya tidak pernah gue mengatakan hal kayak gitu, tapi kalian tuh bisa mengada-ada. Tapi ya mungkin karena kalian tuh misalnya ngelihat gue terlalu glowing, shimmering, splendid sampai akhirnya bisa ada pendapat kayak begini. Ya gue aminin aja ya say, gue aminin. Cuma kalau misalnya yang kayak you bilang, jadi ortunya aja gue yang invest di perusahaannya David itu tidak benar sama sekali, oke? Jadi orang tua gue dan orang tua David itu tidak ada urusan dalam bisnis-bisnisan yang sama gitu ya. Jadi pure perusahaan yang David bekerja di situ itu adalah milik keluarga David. Bukan, nggak ada urusan keluarga gue tuh, nggak ada invest-invest sama sekali di situ, nggak ada. Dan jadi kalau misalnya ada yang bilang kalau David itu kerja di perusahaan orang tua gue, itu salah. Dari zaman sekolah aja kendaraannya udah Lambo. Muka tajir banget nih, kayak OKL orang kaya lama banget gitu ya say. Tapi ya balik lagi, gue terima kasih dengan komenan kalian kalau misalnya bilang waktu dulu gue zaman sekolah gue naik Lambo, tapi itu tidak betul ya, tidak benar sama sekali. Bahkan gue pernah mention mungkin di video atau di live gue atau di mana gitu gue lupa ya, kalau zaman gue kuliah itu gue pernah sampai mencoba naik bus patas AC, sampai gue juga pernah nyobain selama 1 tahun itu naik busway. Tapi bukan karena gue nggak bisa naik mobil sendiri, enggak, karena gue pengen nyobain gitu loh gimana rasanya hidup
kayak ya orang-orang lain gitu naik bus ke sekolah. Gue pengen ngerasain itu gitu. Jadi yang kayak dulu gue pernah cerita kalau gue pernah kayak sekali 2 kali gue naik patas AC gitu, cuman ternyata banyak orang cowok-cowok yang gatal di situ, kayak suka menggesek-gesekkan sesuatu. Jadi gue sama temen gue takut. Terus pas ada busway, gue kan kuliah tuh pas awal-awal busway itu ada ya. Jadi tuh gue nyobain busway sama teman-teman gue cewek-cewek semua. Terus kita naik busway dari dulu kan rumah gue di Gading ya, terus sampai ke sekolah gue. Nah itu selama setahun doang, tapi at least kita nyobain gitu loh, say. Jadi kalau dibilang gue waktu dulu naik Lambo, enggak, bokap gue tidak pernah memberikan gue kayak fasilitas seperti itu gitu ya. Jadi memang ya dia mengajarkan gue untuk sangat sederhana gitu. Terus gue juga ada lihat kayak beberapa konten bilang oke, kayak si Gayung Lope ini berharap pengen bisa jadi kaya gitu ya. Tapi ternyata yang kaya Agnes gitu. Ya gue lumayan lah, gue oke lah say gitu, nggak sampai takut yang kayak gimana gitu say. Tapi logika aja nih ya, logika aja, seorang Agnes Jennifer apa mau sama yang kagak kaya? Kagak lah. Jadi mendingan ya tuh orang-orang yang pada suka ngepost kayak gitu, hati-hati lo, ntar lu orang dikenain disu lo, disomasi karena pencemaran nama baik lo, jangan-jangan. Gue juga nggak ngerti kenapa banyak spekulasi kayak gini akhirnya keluar di antara para netizen. Cuman mungkin salah satunya adalah karena mungkin kalian ngeliat tuh gue menanggapi peristiwa ini, kejadian ini dengan sangat tenang. Itu tuh bukan karena gue kaya banget gitu atau gue lebih kaya dari laki gue atau keluarga laki gue tuh, enggak gitu say. Cuman karena ya udah, gue itu ada pekerjaan sendiri, gue cukup mapan sendiri gitu. Jadi gue ya udah gitu loh. Dan kalau kalian lihat nggak ada sedih-sedihnya ya, kayak tegar banget gitu loh menghadapi ini. Pasti kan jadi pikir, oh pasti nih ceweknya yang kaya gitu. Nggak kayak gitu. Karena ya masa-masa sedih gue tuh udah lewat. Jadi sekarang ya masa bangkit gitu. Dan gue juga percaya sama diri gue. With or without him, I can move on gitu aja. Jadi ya kalian jangan suka berspekulasi hal-hal yang enggak gitu. Karena keluarga gue dengan keluarga suami gue pun itu semuanya baik-baik aja sampai sekarang. Walaupun setelah case ini pun kita semua baik-baik aja. Dan gue tuh tidak mau ada yang mencoba merusak hubungan tersebut. Jadi whether gue divorce ataupun enggak, gue pengen tetap keluarga gue dan keluarga laki gue itu baik-baik aja. Karena ya keluarga laki gue tuh they've been so nice to me. Jadi kita tuh nggak pernah ada masalah apapun. Jadi tolong hal-hal kayak gini jangan disangkut-sangkutin lagi. Jadi it's just about me and him aja udah. Nggak usah dibawa-bawa sampai keluarga, sampai perusahaan. Nggak usah, saya ribet banget sih Dan untuk yang pada nanya jadinya divorce atau enggak, kita masih tidak tahu karena untuk saat ini gue masih menimbang-nimbang beberapa hal yang perlu ditimbang gitu ya. Jadi ya udah doain aja. Thank you guys, bye-bye.